Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada bersama kami Florata Malam di 100,5 FM. Saya Lali Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI kita sudah bersama di program acara Komunitas Bicara sampai jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, alam dan pertanian ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, terutama bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari alam, masyarakat mendapatkan kehidupan. Dari pertanian, masyarakat membangun harapan. Namun di tengah perubahan zaman dan juga tantangan iklim yang semakin nyata, untuk menjaga keseimbangan antara alam dan pertanian ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, bagaimana kita mengelola alam tanpa merusaknya dan bagaimana pertanian tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Malam ini kita bersama komunitas bicara bersama komunitas Kompaser ya, berbicara soal alam dan juga pertanian menjaga, mengelola dan juga menghidupi. Di ujung telepon sudah bersama RRI ND Ketua Kompaser eh, Kak Vince Mada ya, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Kak Vince, selamat malam. Kalau kalau misalkan nggak live pada nanya. Kak Vin, selamat malam. Bisa dengarkan suara RRI ND kah? Oke, Kak Vins, selamat malam. Bisa dengarkan RRI ND? Mungkin bisa di-unmute dulu nih. Oke, selamat malam Kak Selamat Vins. malam, Iya, Kak Vins sehat selalu ya Kak Vins ya. sehat selalu Bu. Sekarang posisi di mana nih Kak Vins? Ini kita lagi di Bijawa, Lagi di di Bajawa. Sekretariat Kompaser ya. Oke, lagi di Sekretariat Kompaser berarti bersama teman-teman ini ya. Kak Vins bisa dengarkan RRI ND? Habis Oke, baik. Ada beberapa pendengar kita yang mungkin sudah mengenal ya kiprahnya Kompasar, tetapi banyak juga yang belum tahu apa itu komunitas Kompasar, kapan terbentuk, dan kegiatan-kegiatan dari komunitas ini seperti apa begitu Kak Vince? Silakan. selamat malam seluruh pendengar RIND di seluruh dimanapun berada. Jadi Kompaser itu singkatan dari Komunitas Pencinta Alam dan Seni Rupa. Uh, ya, kita Kompaser itu pada tanggal 1 Maret 2020 dan sejarah terbentuknya juga Kompaser ini itu berawal dari kita beberapa orang yang punya minat dan hobi yang sama, berkecimpung di alam dan pariwisata. Nah, kita bersepakat untuk membuat sebuah komunitas atau forum yang bernama Kompaser, dan kiblat kita itu dari sosok tokoh nasionalis kita Bung Karno dan Indeks Kota Pancasila. Jadi kita pengambilan awal untuk bentuk Kompaser ini dari seluruh kisah-kisah Bung Karno selama berada di NT, membentuk Kompaser itu penjelasan. Oke, Kavin, sayang sekali suara Kavin putus-putus ini. Kami tidak bisa mendengarkan dengan jelas begitu ya penjelasan dari Kak Vins untuk malam hari ini. Jadi Kompaser ini adalah komunitas yang fokus kepada alam dan juga seni begitu ya. Tapi sebenarnya apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kompaser ini menarik sekali untuk kita ketahui bersama begitu pendengar ya. Tetapi kita akan mencoba menghubungi kembali ke Vince untuk malam hari ini untuk bisa melanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah saya hadirkan satu nomor lagu untuk kita nikmati bersama. Kau Udara Bagiku dari Noah.
Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Cinta merdeka. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar RRI, saat ini kami sudah terhubung kembali dengan Kavin Smada, Ketua Komunitas Kompaser. Kavin, selamat malam kembali. Kavin, selamat malam kembali. Selamat malam. Oke, mudah-mudahan obrolan kita ini lancar, clear begitu ya di udara ya, Kavin, saya sampai selesai nanti pukul 10. Oke, Kavin, tadi sempat terputus-putus nih. Bisa dijelaskan kembali kepada pendengar kami terkait dengan Kompaser ini kapan terbentuk, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kompaser ini apa saja dan fokusnya itu kemana begitu, Kavin? Ya. Selamat malam untuk kita semua. Untuk Kompaser itu panjangan dari atau singkatan dari Komunitas Pencinta Alam dan Seni Rupa. Tanggal berdirinya atau tanggal resmi berdirinya tanggal 1 Maret 2020 dan sekarang sudah berusia 6 tahun. Latar belakang terbentuknya Kompaser ini karena ada kepedulian dari beberapa orang, itu untuk terkait dengan lingkungan dan pariwisata. Sedangkan lahirnya Kompaser ini latar belakangnya dari kisah Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, ketika berada di India selama 4 tahun. Jadi semua inspirasi itu melahirkan Kompaser itu sendiri. Oke, jadi komunitas pencinta alam dan seni rupa begitu ya, sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu di 2020 dan sampai dengan saat ini masih terus aktif begitu ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, Kak Vin, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak anggota yang tergabung dalam komunitas ini? Yang tergabung dalam Kompaser sejauh 6 tahun ini sudah mencapai 55 orang, Bu. 55 orang, cukup banyak begitu ya. Untuk topik kita malam hari ini sesuai dengan topik yang kita siapkan, alam dan pertanian, menjaga, mengelola dan juga menghidupi. Menurut Kompaser, ini bagaimana Kompaser melihat hubungan antara alam dan juga pertanian di NTT, Kak Vins? Kompaser melihat alam dan pertanian di NTT itu kan menjadi fokus serius
perkembangan di NTT terkait dengan pertanian itu menyangkut dengan ada sedikit banyak orang. Yang pertama kita kebutuhan semua orang, sebab pertanian itu menurut Bung Karno bahwa mati semuanya bangsa adalah pertanian, atau pertanian adalah hidup matinya bangsa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan pertanian dapat dan cara hidup atau perekonomian bagi setiap orang. Oke, baik. Jadi Kompaser melihat bahwa alam dan juga pertanian ini punya kaitannya cukup erat begitu ya, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak begitu di NTT. Nah, Kak Vince, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam dan juga pertanian yang sudah dilakukan ini seperti apa? Kegiatan yang alam dan pertanian Ya. kita lakukan itu di berbagai wilayah. Kalau dari alam itu sendiri, kita melakukan kajian ilmiah, itu melalui kegiatan-kegiatan biologi. Jadi salah satu kegiatan besar kita adalah pengkajian atau pengukuran mata air dan hulu ke hilir. Nah, itu di wilayah Kabupaten Ngada dan Nagiteo, itu namanya penelitian gas air sisa atau daerah aliran sungai air sisa yang meliputi 2 kabupaten tadi. Nah, itu kita lakukan dari tahun 2023 sampai kemarin terakhir di Desember 2025. Artinya 3 tahun berjalan, kita sudah menemukan hasil kajian kita, dan hasil kajian kita ini akan dirumuskan dan kita akan sampaikan kepada pihak pemerintah untuk mengkaji dan membuat sebuah perda yang berdampak kepada lingkungan, terhadap kesan lingkungan, dan juga berdampak terhadap hidup banyak orang. Oke. Pengukuran mata air begitu ya, pengkajian penelitian DAS di ASESA, di Nagikeo dan juga Ngada ini sejak tahun 2023 sampai dengan 2026 begitu ya Kak Vince ya. Nah, ini hasilnya seperti apa Kak Vince? Kemudian Kompaser ini lagi berusaha untuk bisa jadikan perda ini. Hasil dari 3 tahun perjalanan kita itu, pengukuran DAS ini itu kita ambil dari 3 kondisi yang terjadi, yakni hujan ringan, hujan sedang, dan hujan berat. Biasanya itu kita ambil untuk mengukur kelebaran sungai itu di 3 musim ini atau di 3 situasi ini, sehingga kita bisa menemukan bahwa debit air dari hulu ke hilir itu setiap tahunnya itu meningkat atau malah mengalami penurunan. Nah, jika kita menemukan penurunan mata air, jumlah debit air, maka yang kita lakukan adalah konservasi atau pendekatan pelestarian lingkungan. Itu. Oke. Baik, jadi ini memang perlu begitu dirasa oleh Kompaser begitu ya, karena air ini mendukung pertanian di 2 kabupaten ini, Nagikeo dan juga Ngada. Lalu bagaimana respon dari pemerintah begitu terkait dengan usaha dan upaya yang sudah dilakukan oleh Kompaser? Terkait dengan respon pemerintah atas beberapa yang dilakukan Kompaser dan beberapa lembaga yang ada di Indonesia ini, itu ada dari Kompaser sendiri, ada dari Patanjala, yaitu dari Jawa Barat, terus PT Unindo Power, itu untuk PT yang menangani mata air, dan Jagatnata Kabupaten Ngada. Jadi kita ada 4 lembaga ini yang fokus serius untuk menangani permasalahan ini.
Namun dalam perjalanan Ya. kita sering berkomunikasi dengan pemerintah baik di tingkat desa sampai kabupaten, Mm-mm. bahkan sampai ke tingkat kementerian. Tapi harapan yang kita temui itu masih belum maksimal. Oke. Ya, kami berpikir positif saja. Mm-mm. Karena bicara tentang isu lingkungan ini memang tidak semudah yang kita pikirkan atau tidak semudah yang dalam artian bahwa persoalan seperti ini memang bicara tentang keberlangsungan dari banyak orang, yaitu mulai dari masyarakat sendiri dan pemerintah. Mm-mm. Di sini kita temukan banyak kendala karena ya jujur saja farmasia juga atau illegal logging juga mereka juga berperan di dalam kondisi ini. Jadi memang menjadi kesulitan buat kita. Pemerintah sendiri pun belum berani untuk apa istilahnya menyambut dan gebrakan yang dilakukan oleh pihak kami gitu. Oke. Baik, adakah kegiatan lainnya begitu Kak Vince yang berkaitan dengan alam dan juga pertanian selain yang sudah tadi diceritakan begitu ya, ada pengukuran mata air, kemudian mengkaji, meneliti daerah aliran sungai yang ada di seputaran Aisesa di Nagekeo dan juga Ngada sejak tahun 2023-2026. Nah ini adakah kegiatan lainnya begitu untuk mendukung alam dan juga pertanian di dua kabupaten ini? Kalau yang selain pengukuran itu, dari hasil itu kita tindak lanjutan adalah pertama untuk reboisasi sudah kita lakukan di beberapa titik di daerah mata air yang ada di kabupaten ini. Lalu yang berikutnya juga kita ada kegiatan tetap pertanian, yaitu kita melakukan pendampingan di desa-desa di Kabupaten Ngada juga di Nagekeo. Kita selain kita pertanian dan juga edukasi tentang bagaimana pertanian itu bergantung pada namanya alam. Jadi antara geologi, hidrologi, planologi, antropologi, itu semua punya kaitan satu kesatuan. Jadi kita salah satu sistem rusak, maka sistem lain juga akan berpengaruh. Oke. Baik, untuk reboisasi di daerah mata air di dua kabupaten tadi, Nagekeo dan juga Ngada, ini bibit-bibit pohonnya ini didapat dari mana nih Pak Vince? Kak Vince? Kalau untuk bibit pohonnya, kita dapatkan dari usaha sendiri dan langsung. Sebenarnya kita membutuhkan pemerintah di sini hadir untuk memudahkan kegiatan kita. Namun kita temukan masalah di lapangan itu bahwa pemerintah menyediakan bibit anak-anak pohon itu tidak sesuai dengan sesuai kebutuhan yang ada di mata air. Jadi bahkan anak-anak kayu itu disiapkan bukan karena kebutuhan, tapi karena ya mungkin karena itu proyek gitu. Jadi dia melakukan kajian. Jadi setiap mata air itu dengan ciri khas tanamannya sendiri. Jadi tidak bisa kalau semua anak kayu itu berlaku di semua mata air gitu. Jadi makanya itu mengalami krisis sehingga kita tidak menggunakan lagi anak-anak dari pemerintah. Itu banyak permasalahan kita temukan di situ. Oke. Jadi bibit yang disiapkan oleh pemerintah yang tadi Kak Vince sampaikan bahwa ini karena proyek begitu ya, tidak sesuai dengan kajian dulu karena semua mata air itu di daerah dekat mata air itu tidak semua tanaman itu bisa tumbuh begitu. Begitu maksud Kak Vince ya? Ya, selain tidak bisa tumbuh, kalaupun bisa tumbuh, belum tentu dibutuhkan untuk kebutuhan mata air. Oh ya. Contoh yang paling real atau nyata itu adalah eukaliptus. Eukaliptus ini kan sebenarnya itu program dari masa Orde Baru, masa Presiden Presiden Soeharto untuk Nusa Hijau. Jadi untuk
untuk mengembangkan hutan dan segala macam itu dibawalah kayu namanya eucalyptus, atau dalam bahasa lokal masyarakat namanya kayu putih. Itu sumbernya itu dari Australia dan Kalimantan. Sebenarnya kayu itu diperuntukkan untuk dirawa-rawa. Nah, dibawalah ke kita. Nah, itu menjadi bertentangan dengan alam kita. Jadi ketika kita melihat mata air, dan problemnya adalah mata air hilang. Karena sifat eucalyptus ini dia menyedot air, gitu. Dia tidak menghasilkan air sebagai mata air, tapi dia menyedot air. Oke, baik. Jadi ini memang butuh kajian begitu ya. Tidak semudah itu ketika ada pohon apapun itu langsung ditanam begitu Kak Vince ya. Ya, Oke. Nah, untuk pendampingan sendiri ini Kak Vince, pendampingan kepada petani-petani yang ada di 2 kabupaten. Nah, pendampingan ini seperti apa nih Kak Vince? Apakah ikut ikut menanam dengan para petani kemudian memberikan edukasi dan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian atau seperti apa nih Kak Vince? Untuk teman-teman kalau Kompaser. untuk terkait pertanian, jadi bukan di Karanakyo, bahkan sampai di Manggarai Barat, Wow. di timur kita lakukan itu bahwa Hmm. pola yang diterapkan untuk pendampingan itu kita melakukan bersama petani swadaya. Nah, jadi petani itu kita membentuk mereka Mm-mm. dalam bentuk edukasi. Jadi kita menyiapkan bibit dan ilmu, sedangkan petani mereka bekerja, gitu. Bekerja dan kita ikuti proses dari mulai tahap pembenihan sampai tahap pembibitan dan penanaman di lahan, serta kita damping sampai tahap panenan atau penjualan gitu. Jadi kita tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang pada umumnya itu mereka datang hanya sebagai pendamping pertanian atau PPN. Mereka memberikan informasi ke masyarakat, memberi bibit, lalu mereka sifatnya pendataan. Jadi soal output seperti apa dari yang program mereka itu cenderung pada akhirnya petani tidak menemukan bahwa program ini berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi sifatnya bibit diberikan, tapi tidak diikuti edukasi dan pendampingan. Nah, kita berbeda polanya. Pola kita adalah kita mendekati petani, kita mempelajari permasalahan pertanian mereka, dan temukan bahwa apa yang mereka butuhkan sesungguhnya untuk pertanian mereka. Nah, di situ kita melakukan dari pembenihan sampai tahap panenan. Jadi kita ikuti perkembangan dan program-program petani seperti apa. Kita menjadi bahan evaluasi kita, sehingga mengikuti edukasi. Jadi kita melatih petani untuk menjadi petani mandiri, sehingga ke depannya lagi mereka tidak membutuhkan lagi kita dalam arti harus menjadi pendamping terus gitu. Karena ketika mereka mandiri, mereka bisa berdikari sendiri. Nah, itu berbeda dengan program-program dari program atau pemerintah itu sejauh selama ini dari sifatnya hanya untuk sebatas proyek saja, jadi memberi bibit, pendataan, dan biarkan petani berjalan sendiri. Itu pola yang kami terapkan seperti itu. Ada perbedaannya. Oke. Baik, jadi ini fokus untuk wilayah NTT ya, tidak saja ke 2 kabupaten tadi Nagekeo dan juga Ngada, Kak Vince ya. Nah, ini bagaimana pembagian personel dari Kompaser sendiri untuk bisa mendampingi para petani-petani kita yang ada di berbagai wilayah tadi disebutkan bahkan sampai ke Manggarai, kemudian Nagekeo, Bajawa, dan ada beberapa daerah di timur begitu ya. Ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kompaser. Kenapa memilih daerah-daerah tersebut dan bagaimana Kompaser membagi tim untuk bisa melakukan pendampingan seperti yang Kak Vince sampaikan tadi? Kalau untuk kota dan personil, ya, jadi kita
berjalannya itu kompasnya itu Mm-mm. itu dari Kabupaten Ngada perwakilan 1-2 orang saja. Nah, nanti kita melalui jaringan pariwisata kita masuk ke desa-desa. Jadi contoh kemarin kita melakukan pendekatan di Desa Desa Barat. Ada yang melalui jaringan pariwisata yang melalui Panada Waktu, terus Panada Waktu menginformasikan kepada Pak Ijen Naga itu sebagai mantan Kota Bundes, dan akhirnya berkomunikasi ke Kompasnya, terus kita bersepakat untuk melakukan kegiatan di sana. Hanya belum kepastian kapan kita ke sana, tapi sudah berkomunikasi. Nah, itu sudah memastikan untuk kita kegiatan di sana. Kita turun ke lokasi, itu Kompasnya personilnya paling 2 orang atau 3 orang sampai ke sana. Kita edukasi beberapa petani sebagai masuk menjadi bagian dari Kompasnya. Oh iya. Jadi kita melalui Zoom atau melalui by WA gitu. Jadi kita selalu terus komunikasi dan kita fokus kepada 2-3 kader petani yang ada di wilayah situ. Dan dari mereka lah untuk melakukan seperti pelatihan atau pendampingan bersama petani di situ. Jadi kita tidak mendapat input laporan saja. Jadi kita kerja praktis dan efektif efisien. Oke. Jadi memang semua menggunakan digital begitu ya, tidak harus Ya, teman-teman tidak Kompaser harus, ini harus ke wilayah ke Manggarai dan sebagainya begitu ya. Nah, Jadi ini kalau untuk tahap awalnya Bu, kita harus melakukan pendekatan dulu, penjajakan gitu. Nah, nanti tahap 2, ketiga dan seterusnya bisa melalui digitalisasi. Jadi kita harus tetap melakukan pendampingan untuk beberapa kader. Jadi setelah ada kader desa, kader petani, jadi dari situlah mereka memberi perhatian atau semacam pendampingan terhadap petani lain melalui pantauan kita gitu. Oke, jadi itu biasanya waktu itu ditentukan oleh tim Kompaser ataukah disepakati bersama begitu? Akan dilakukan Zoom atau by phone begitu, Kak Vince? Kalau soal waktu kegiatannya itu biasanya kita mengikuti kondisi wilayah tersebut, jadi gitu. Jadi ada wilayah yang hari Minggunya boleh, hari Sabtunya, Senin sampai Sabtunya padat karena kegiatan mereka berkebun atau mata pencarian mereka. Jadi hari Minggunya boleh. Dan ada wilayah tertentu yang memang hari Minggu itu memang hari berbeda, hari libur. Jadi yang bisanya hari Senin sampai Sabtu. Jadi kita mengikuti kondisi tempat waktu mereka gitu, mengambil komunikasi dan kalau bersepakat ya kita hubungi ke sana. Pendampingan dan edukasi by digital begitu, by Zoom, by telepon, ini biasanya rutin dilakukan setiap minggu kah? Ataukah ada kesepakatan yang sudah ditentukan bersama bahwa oh ya ini untuk dampingi petani ini untuk melakukan misalnya teknik seperti ini ya kita butuhkan waktu 4 kali pertemuan atau bagaimana nih Kak Vince biasanya? Biasanya itu kita setiap kali pertemuan, di akhir pertemuan itu kita akan berkesepakatan untuk pertemuan berikutnya. Nah, contohnya kita di kemarin itu kita buat pelatihan di wilayah perbatasan Ngada dan Manggarai Timur itu untuk jenis produk Coca California. Jadi kita bawa benih dalam bentuk buah dan benih dalam bentuk kemasan yang dari toko pertanian. Dari situ kita kita memberi edukasi kepada petani langsung dalam bentuk praktik. Jadi kita buat membanding benih yang dari buah dan benih yang dari kemasan toko pertanian itu diletakkan di bidang yang sama tapi dipisahkan. Nanti kita lihat produktivitasnya, mana yang lebih produktivitas. Itu biasanya kalau ini terjadi itu yang dari benih dari buah. Nah di situ biasanya jangka waktunya itu 3
3 minggu sampai bulan itu pemindahan ke Polydek. Kalau waktu normal gitu. Dari situ jika harus lagi tiga minggu sampai minggu harus pindah ke Polydek, nah kita berkesepakatan lagi untuk kita pertemuan lagi. Bagaimana respon dari para petani di beberapa wilayah yang sudah didekati oleh teman-teman Kompaser untuk melakukan pendampingan? Biasanya respon dari para petani itu ya memang sih kendala kita bahwa ketika bicara pertanian ini itu banyak mengenai persoalan. Jadi kadang itu di awal itu responnya begitu antusiasme begitu tinggi. Kita datangi, kita dekati, kita edukasi. Ternyata mereka banyak petani menemukan bahwa ternyata mereka pikir atau berprasangka bahwa Kompaser ini datang memberi anakan bibit seperti yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya gitu. Jadi ternyata mereka menemukan ternyata bersama Kompaser ini dan pelangi yang diajarkan itu adalah prosesnya gitu. Dari edukasi proses. Ini ada kesulitan kita di lapangan. Karena memang kami sudah terpolarisasi dengan metode-metode lama bahwa dalam bentuk bantuan. Jadi setiap lembaga yang datang itu banyak yang berpikiran bahwa mereka akan dapat bantuan gitu. Dalam bentuk logistik atau materi. Oke. Kak Vin, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, apa harapan komunitas Kompaser terhadap masa depan pertanian di desa-desa di NTT, Pak Kak Vin? Harapan kita dari Kompaser untuk pertanian di seluruh desa di NTT ya berharap satu saat bahwa pertanian akan membawa dampak besar untuk kehidupan banyak orang dan perekonomian dari desa sana itu sendiri. Oke. Terima kasih Kak Vin untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses terus untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, sudah diplanningkan bersama teman-teman di Kompaser. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Ngada Bajawa. Selamat malam.